Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat berkeluarga besar RN dan juga saudara-saudara yang lain yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini kami tim RN akan membicarakan tentang kaitannya ibadah maqdoh, korelasi terhadap persoalan sosial dari ibadah zakat. Standar kita akan mengkaji adalah standar spiritual, religi, dan intelektual. Spiritualnya kita selalu konfirmasi dan menginformasikan langit agar kita mendapatkan sesuatu yang berbeda namun sangat baik untuk kita semua dengan izin dan ridha Allah. Yang kedua, religinya kita mengambil dari Al-Quran atau Sunnah. Yang ketiganya kita bedah secara keilmuan intelektual. Dengan metode spiritual, religi, dan intelektual ini tingkat akurasi dan tingkat fleksibilitas tinggi, dan mudah-mudahan ini bagian dari disiplin ilmu yang akan menambah hasanah kebaikan untuk mendapatkan informasi kesalahan individu menuju kesosialan sosial dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari masalah zakat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'arrokin. Artinya, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalau dari sisi religi, dari sisi Al-Quran, antara sholat dan zakat itu adalah disambungkan dengan wawu ataf. Wawu ataf itu maknanya kedua-duanya. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sholat ini adalah ritual hubungan antara hamba dengan Allah. Kalau zakat ini hubungannya antara hamba dengan perintah Allah. Warka'u ma'arokiin maknanya bersamalah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk dimaknain sebagai kesolehan sosial, kebersamaan, keragaman, dan juga keikutsertaan dalam seluruh elemen masyarakat. Untuk dirukukkan, ma'arokiin dirukukkan, diselaraskan dengan kebutuhan-kebutuhan. Namun kebutuhan itu juga selaras dengan wahyu, selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi religinya. Kemudian dari sisi zakat itu sendiri, itu terdiri dari dua. Pertama nisab, yang dua haul. Nisab itu batas minimal harta yang dizakati. Itu namanya nisab. Haul itu waktu dalam 1 tahun. Ya.
waktu dalam 1 tahun. Jadi kita akan mengambil dari sisi nisab dulu. Nisabnya zakat mal itu adalah senilai dengan 90 gram emas. Jadi kalau anggap saja 100 gram. Jadi kalau kita punya pendapatan senilai dengan 90 gram, kalau sekarang 1 gramnya emas 1 juta, maka jatuhnya nisabnya adalah 96 juta dalam 1 tahun. Nah, jadi kalau kita mendapatkan pendapatan yang nilainya 96 juta dalam 1 tahun, ini sudah kena klaim nisab. Nisabnya zakat mal. Nah, jadi nisabnya zakat mal harta. Bagaimana nisabnya zakat fitrah? Karena jenis zakat itu ada 2. Nah, jenis zakat ada 2. Pertama zakat mal, zakat harta. Kedua zakat fitrah, yaitu zakat jiwa. Untuk zakat mal tadi nisabnya 90 gram emas atau 90 juta. Kalau dikonvert 1 gramnya emas 1 juta. Nisabnya zakat fitrah ketika memiliki makanan untuk 3 hari. Nah, biasanya haulnya, wajibnya zakat fitrah itu adalah malam. Masuknya malam Idul Fitri. Karena selesai kita puasa, kita masuk Idul Fitri. Namun bisa ditakzir dari mulai Ramadan, awal Ramadan. Jadi awal Ramadan kita bisa dengan kita memberikan beras 3,5 liter, atau kalau dikilokan 2,5 kilo beras. Karena memang makanan pokok kita ini nasi, nah bahan makanan pokok kita adalah beras, maka kita membayar 3,5 liter atau 2,5 kilo beras untuk 1 jiwa. Jadi kalau dalam 1 rumah ada 3 jiwa, ya 3 kali. Kemudian kalau di convert dengan uang, zakat fitrah ini itu kita bisa melihat sekarang ini dalam beras itu yang layak dimakan itu 10.000. Nah, dari 10.000 kali 3,5 liter berarti 35.000 untuk 1 orang. 35.000 rupiah untuk 1 orang, karena berasnya nilainya 1 liternya 10.000 dan disesuaikan dengan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Kemudian fungsi zakat fitrah itu zakat konsumtif. Jadi nanti zakat fitrah ini harus diterima mustahik. Orang menerima zakat namanya mustahik itu sebelum sholat Id. Jadi sebelum sholat Id kita wajib menyampaikan zakat fitrah kepada yang berhak menerima. Nah, jadi kepada yang berhak menerima sebelum sholat Id, yaitu sholat Idul Fitri. Nah, bagi orang-orang yang tidak menerima, tidak bisa fitrah, kalau dia mendapatkan 1 porsi, maka untuk persiapan Idul Fitri. Namun kalau dia mendapat 2 porsi dari orang lain, 2 porsi, maka yang 1 porsi itu dikeluarkan sebagai zakatnya. Ya, itu sudah clear. Alhamdulillah zakat fitrah ini sudah merambah
dan juga langsung dinikmati oleh para mustahik. Dan keberkahan itu kita lihat ya, di malam-malam Idul Fitri itu betul-betul mereka sudah mengeluarkan zakat dan penerimanya sangat gembira, alhamdulillah. Kemudian zakat mal, kita kembali ke zakat mal. Zakat mal ini zakat harta. Nah, zakat harta ada nisabnya, yaitu 9 gram emas, itu untuk zakat niaga. Nah, untuk niaga itu mengeluarkannya sebesar 2,5%. Ya, jadi 2,5%. Maka ada zakat yang 5%, itu untuk orang yang petani, yang petani itu airnya dari irigasi. Kalau airnya dari irigasi, maka zakatnya 5%. Nah, zakatnya 5%. Tapi kalau airnya tada hujan, nah, tada hujan itu zakatnya 10%. Karena dikonver 5%-nya itu untuk menanggulangi biaya dari air irigasi atau air pompa yang dibutuhkan dalam pertanian. Tapi kalau air tada hujan yang dari langit itu zakatnya 10%. Nah, kemudian harta rikas, harta terpendam. Nah, harta rikas itu harta yang terpendam, itu zakatnya 20%. Jadi kalau kita menggali tanah dan dapat emas 1 kilo, maka kita harus mengeluarkan 20%-nya. Nah, itu harta atau zakat harta rikas, harta terpendam. Hadirin makmullah, untuk zakat ini itu, untuk zakat mal itu bisa diproduktifkan. Ya, karena asnafnya tetap ada, yaitu 8 asnaf. Asnaf itu ada 8: fakir, miskin, amil, ibnu sabil, sabilillah, ghorim, mu'alaf qulubuhum, terus budak. Ada 8 asnaf. Jadi 8 asnaf ini yang berhak menerima zakat. Nah, terus karena ini yang menonjol adalah fakir miskin, maka kita bisa zakat fitrah ini, zakat mal ini dijadikan unit usaha. Nah, unit usaha itu sebenarnya nanti untuk mensirkulasi zakat ini menjadi capital, modal. Nah, modal itu diputarkan. Nah, bisa nanti untuk biayain pertanian, bisa untuk biayain perdagangan, nah, bisa membiayain produksi-produksi alat-alat rumah tangga dan semuanya. Jadi itu bisa dijadikan untuk produktif. Cuma sasarannya adalah menyerap tenaga-tenaga yang dari fakir miskin. Jadi Islam lewat zakat ini sebenarnya adalah bagaimana kita mensirkelkan keuangan itu dari agniya, dari orang kaya, ke fukara, nah, ke fakir miskin, maka menggunakan zakat. Di samping itu kita juga masih ada infak dan sedekah. Nah, infak, ada wakaf, ada sedekah. Infak zakat, infak, wakaf dan sedekah yang berupa uang, ini penggunaannya lebih fleksibel lagi. Jadi kalau zakat tadi itu tidak boleh untuk membangun, karena
zakat fitrah untuk konsumtif, kemudian zakat mal adalah untuk peningkatan SDM. Jadi kita bisa nanti pembelajaran dan juga kursus-kursus dibiayain oleh zakat mal untuk skill-skill tertentu, sehingga orang-orang tersebut bisa hidup dengan keterampilan yang didanain dari zakat mal, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian ada infak sedekah, ada wakaf uang. Ini lebih leluasa. Infak sedekah ini bisa dijadikan untuk bangun tempat ibadah. Nah, yang sasarannya itu lebih ke sosial masyarakat. Bangun masjid, bangun musola, bangun pendidikan. Nah, itu langsung ke fasilitas umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Itu lebih leluasa. Dan batasannya itu tidak dibatasi baik nisab maupun haul, dan termasuk yang namanya mustahiknya. Jadi sedekah, wakaf, infak ini lebih fleksibel, lebih leluasa. Nah, maka sebenarnya Islam ini menggerakkan potensi keuangan. Potensi keuangan, karena keuangan ini bagian dari sumber daya yang paling potensial sekarang ini. Karena kalau dulu barang ketemu barang barter, nah sekarang ini barang dengan uang. Maka uang dengan barang itu saling melengkapi. Bila ada uang butuh barang, tidak ada barang itu dilikuidkan jadi uang. Ada barang, jasa, dan uang itu satu paket. Nah, satu paket. Maka dari itu sebenarnya ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang esensial dalam kehidupan sosial masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita nanti dari zakat ini kita akan mengkonsepkan tentang ekonomi sakinah. Nah, ekonomi sakinah ini kita lagi dikonsepkan dan memang butuh regulasi. Tentu regulasi-regulasi ini yang akan memberikan capaian tentang tujuan dari ekonomi sakinah. Ekonomi sakinah nanti ada bahasan tersendiri, karena kita tidak menggunakan ekonomi syariah. Karena ekonomi syariahnya itu sudah banyak trouble, namun kita menggunakan ekonomi sakinah. Hadirin rahimakumullah, maka disinilah sebenarnya peredaran keuangan ini juga sangat-sangat, peredaran keuangan sangat dinantikan oleh kelompok-kelompok bawah. Maka ada sisi akses manfaat itu kelompok bawah, kelompok tengah itu pendistribusi, yang kelompok atas itu adalah pengambil keputusan. Maka dalam pemerintahan itu dibagi tiga, ada elit paling tinggi, kelompok elit, kelompok menengah, dan kelompok bawah. Nah, masyarakat adalah kelompok bawah yang pasti akan menerima dari keputusan-keputusan yang diambil dalam legal aspek, hukum-hukum dalam zona-zona kepemimpinan. Pelakunya adalah karyawan yang di middle. Nah, akses manfaatnya itu adalah masyarakat. Ini kita juga selalu mendengungkan tentang ekonomi yang berkeadilan. Nah, ekonomi berkeadilan itu sebenarnya juga bagian dari ibadah makdoh yang di dalamnya adalah zakat. Hadirin rahimakumullah, maka kita bersama mengingatkan diri kita masing-masing untuk menunaikan zakat fitrah maupun zakat mal. Dengan begitu kita juga mampu untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat, ya. Ada yang butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh yang lain-lain, dan juga ada butuh pekerjaan yang layak, dan semua itu kita bisa
inventarisir, kita manfaatkan dari zakat-zakat. Nah, ada juga pendapat yang zakat mal ini ada dua. Ada zakat bergerak, ada yang tidak bergerak. Nah, zakat yang tidak bergerak itu zakat aksesoris. Contohnya rumah, ya. Kemudian emas yang dijadikan aksesoris itu, kemudian kendaraan. Nah, itu zakatnya zakat tidak bergerak. Nah, mengeluarkan zakat sekali selama memiliki barang itu. Tapi ada juga zakat yang bergerak, itu rumah yang kontrakan, hasil kontrakannya itu. Nah, kemudian jual beli mobil, nah itu transaksi niaganya itu. Nah, kemudian emas yang dijadikan untuk simpan aset itu juga sama, itu juga bergerak setiap tahun mengeluarkan. Jadi kalau potensi zakat ini dikelola dengan baik, ya pasti akan melimpah. Nah, jadi melimpahnya zakat ini sebenarnya adalah bagian dari mentransfer kemampuan ekonomi dari elit kepada yang bawah. Nah, dari keputusan-keputusan usaha, unit-unit usaha kepada orang-orang bawah, yang orang bawah itu mendapatkan akses manfaat. Mudah-mudahan ini masalah zakat ini memang nggak banyak yang kita bisa bahas. Tentu yang paling utama adalah bagaimana kita menjadikan zakat ini bagian dari solusi keuangan di masyarakat kita. Di samping ada zakat, ada infak sedekah. Yang mudah-mudahan ini juga berkembang di lingkungan kita menjadi makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran di lingkungan kita. Insya Allah kita semua selalu diberikan rezeki yang berkah melimpah, halalan thayyibah mubarakah, dan semuanya akan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan lingkungan dan negara kita. Mudah-mudahan perdagangannya surplus, zakatnya bisa dimaksimalkan untuk mengurangi jealous, mengurangi tingkat kesenjangan sosial antara sang kaya dan sang miskin, si kaya dan si miskin. Nah, keselarasan akan kita dapatkan dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang punya harta dengan syukur memberikan zakat, yang menerima zakat bersyukur dengan menerima zakat dan sabar. Mari kita usaha dengan sebaik mungkin, insya Allah negara kita, lingkungan kita akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah, makmur masyarakatnya, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Barakallahu fiikum anandi mana fi ayati wa dzikr hakim taqabbala minna wa ghafarakallahu la wastalikum muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahim. Subhanallah wa ta'ala salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.